Shalom, puji Tuhan, pagi hari ini kita memasuki kebaktian umum online. Ada beberapa warta lisan sebelum ibadah ini kita mulai yang akan saya bacakan. Warta lisan Minggu 3 Mei 2020. Ucapan selamat datang. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi seluruh jemaat yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah online kita hari ini. Warta lisan yang kedua, pengumpulan persembahan. Majelis Jemaat menghimbau kepada seluruh jemaat untuk dapat mengumpulkan persembahan ibadah minggu yang diselenggarakan secara online dalam sebuah amplop dan menyerahkannya saat dilaksanakannya ibadah di gereja, atau jemaat dapat memberikan melalui rekening BCA KCP Batu 0190466418 atas nama Immanuel Eka Tanta Putra Tauwidi Asuti SP. Mohon perhatian dan partisipasi seluruh jemaat dan simpatisan. Mari kita memasuki saat teduh. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saat ini kita memasuki Minggu Paskah yang keempat. Maka dengan hati bersyukur, marilah kita beribadah dengan mata hati yang tertuju kehadirat Allah Sang Gembala yang baik. Kami hendak beribadah dengan hati yang menengadah kepada Allah yang senantiasa menuntun dan memelihara kehidupan kami. Mari bersama kita gerakan semangat hati dan mulut kita, serta kita rangkaikan kata, doa dan daya bagi kemuliaan Allah. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Ibadah Minggu Paskah yang keempat ini terjadi karena kita meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Disilahkan duduk. Saudara-saudara, pada saat ini kita beribadah dengan tema Gembala yang Baik. Kata pembuka terambil dari Mazmur 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga yang mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Gembala baik bersulingan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang hening. Saat ini kita akan memasuki doa pengakuan dosa. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa yang Maha Kudus, sebab kami sungguh rindu memuji dan memuliakan Engkau. Kami memuji Engkau karena sungai-sungai kasih-Mu mengalir di hati kami dan memperkenankan kami masuk dalam kepenuhan komunio, kesatuan yang erat dengan-Mu dalam doa. Dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kabulkanlah permohonan kami ya Tuhan. Saat bersatu dengan-Mu, kami kembali tersadar. Ketertutupan telinga kami menyebabkan hati kami tumpul dan tak lagi mampu menyimak suara lembut Roh-Mu. Dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kabulkanlah permohonan kami ya Tuhan. Ampunilah kami, sebab mungkin kami hanya bisa mengajarkan sabda-Mu, namun kami tidak bertindak apapun di kehidupan ini. Dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kabulkanlah permohonan kami ya Tuhan. Ampunilah kami atas kesombongan berpikir seolah kami tahu segala-galanya. Ampunilah kami walau sudah banyak mendengar sabda Tuhan, kami membiarkan sabda itu berlalu begitu saja. Dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kabulkanlah permohonan kami ya Tuhan. Setiap saat kami menghakimi, kami mengutuk sesama. Sungguh percakapan kami buruk, spontan, namun tidak berhati-hati dengan kata-kata yang melewati lidah bibir kami, dan seringkali membekaskan luka kepada sesama. Dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kabulkanlah permohonan kami ya Tuhan. Ampunilah kami sebab ibadah kami sering menghina hadirat-Mu akibat ketidaksenonohan kami dan nafsu daging kami yang menyesak tanpa kami ingin melawannya. Dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kabulkanlah permohonan kami ya Tuhan. Datanglah ya Roh Kudus, bimbinglah kami dalam pertobatan seperti gembala membimbing domba-dombanya ke jalan yang benar. Di dalam Kristus kiranya pengampunan, pemulihan, dan pembebasan serta penyelamatan-Mu melingkupi kami senantiasa. Dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kabulkanlah permohonan kami ya Tuhan. Amin. Amin. Kristus
kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Saya undang bangkit berdiri, saudara-saudara. Berita anugerah terambil dari Yohanes 10 ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-15 yang mengatakan demikian, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita memberikan salam damai. Salam damai, salam damai, salam damai. Gembala kami, tuntun kami dombamu. Bila kami menikmati hikmat pengorbananmu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Silakan duduk, saudara. Mari bersama-sama sebelum kita akan membaca merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, Gembala kami yang baik, kami mengucap syukur karena di dalam pemeliharaan-Mu kami tidak kekurangan suatu apapun. Baik di tengah duka maupun suka, Tuhan, Engkau menggembalakan kami dengan penuh kasih. Saat ini Tuhan, kami akan menerima santapan rohani, makanan bagi jiwa kami, yaitu firman-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Karena itu ya Roh Kudus, kiranya Engkau memberikan kepada kami pertolongan, memberikan hikmat kepada kami, menerangi hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami renungkan, yang kami hayati bersama melalui firman-Mu itu boleh memberikan kepada kami kekuatan terutama bagi jiwa kami. Dan ajarkan kepada kami semuanya untuk bisa melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, nyatakanlah kuasa berkat-Mu atas firman-Mu, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut-Mu, yang kami yakini telah kami terima melalui Alkitab ini, bisa kami fahami dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut catatan Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Injil Yohanes 10 ayat 1 hingga ayat 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok.
Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang dengan setia memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Shalom. Saudara-saudara, khotbah hari ini akan saya awali dengan permainan gembala domba. Ya, saya akan berperan sebagai gembala dan saudara akan berperan sebagai domba. Paham ya? Ya. Nah, teknisnya begini. Saya sebagai gembala akan menyebutkan ciri-ciri tertentu dari domba itu. Dan nanti saudara-saudara yang merasa ciri-cirinya saya sebutkan, silahkan saudara merespon dengan mengembik. Ya, suara domba itu kan mengembik ya, saudara ya. Ya, bisa dimengerti ya? Oke. Yang pertama, domba saya itu adalah seorang perempuan yang rajin ke gereja. Sudah ada satu yang menyaut. Dia suka menyanyi. Dia juga suka pelayanan. Dia seorang penatua. Padahal mau saya kasih kelanjutannya. Rumahnya di Sengkaling. Oke, yang kedua ya, saudara-saudara. Domba saya itu rata-rata tinggal di daerah Batu. Domba saya itu lebih dari satu. Mereka suka bersekutu. Domba-domba itu sedang mengikuti ibadah online hari ini. Permainan ini saudara-saudara kita bisa teruskan untuk mengenali ciri-ciri apakah kita seekor domba yang bisa mengenal suara sang gembala. Demikian juga sebaliknya, di dalam permainan ini kalau kita bertindak sebagai gembala, apakah kita mengenal karakter, ciri-ciri sesama kita yang menjadi domba itu. Saudara-saudara memetik dari pelajaran permainan ini, jelas sekali bahwa antara gembala dan domba itu memiliki hubungan yang erat. Gembala-gembala itu mengenal domba-dombanya, dan para domba itu mengenal suara gembalanya. Kiasan gembala sudah lama dipakai oleh Tuhan untuk menggambarkan perannya di dalam hubungannya dengan umatnya yang digambarkan sebagai para domba.
Misalnya di dalam kata pembuka tadi kita membaca Mazmur 23. Itu berbicara tentang peran Tuhan sebagai gembala. Dan bukan hanya itu, misalnya di dalam Yeskiel 34 juga berkisah tentang peran Tuhan sebagai gembala. Dan di dalam Injil Yohanes 10 yang kita baca tadi, kita juga mengerti bagaimana ketika Tuhan Yesus itu juga mengibaratkan dirinya, menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Tuhan Yesus mengontraskan keberadaannya sebagai gembala yang baik itu berbeda dengan yang dikatakan di sini sebagai seorang pencuri atau perampok. Bedanya apa? Di sini disebutkan seorang pencuri atau perampok itu ketika mau masuk kandang, maka dia tidak melalui pintu. Tetapi ketika dia mau masuk kandang, dia bisa memanjat tembok, dia bisa melompati tembok. Dan kehadiran pencuri bisa menjadi ancaman bagi para domba. Betul ya? Tetapi ada satu pencuri yang mungkin selalu dinanti-nanti oleh para muda-mudi. Pencuri apa itu, saudara? Pencuri hati. Wah, Bu Ririn pengalaman. Saudara-saudara, sebagai gembala Yesus masuk ke dalam kandang itu melalui pintu. Dan Yesus sendiri sekaligus berperan sebagai pintu itu. Di ayat 7 dan ayat 9 Tuhan Yesus berkata, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Nah, bagi mereka yang mau berjalan melalui pintu, melalui sang pintu itu, sekaligus sang gembala itu, Tuhan Yesus sebagai sang gembala itu memberikan jaminan. Ada dua jaminan yang ia katakan di dalam bagian ini. Yang pertama, barang siapa hidupnya masuk di dalam Yesus, dikatakan hidupnya akan selamat. Saudara-saudara, akulah pintu, aku adalah pintu adalah sebuah kata yang berbicara tentang aku adalah atau akulah titik. Kata akulah itu, saudara, di dalam Injil Yohanes paling tidak ketika Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata akulah titik itu, saudara, ada 7 ucapan Tuhan Yesus yang berbicara tentang akulah titik. Ada perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah kebangkitan dan hidup, akulah pokok anggur yang benar. Nah, kata akulah atau aku adalah dituliskan di dalam bahasa Yunani dengan kata ego emi yang menekankan aku secara eksklusif, dan itu menunjuk kepada pribadi Yesus dan bukan orang lain. Kata ego emi itu, saudara, penyebutan ini mirip dengan yang dipakai oleh Tuhan ketika dia berbicara kepada Musa di dalam perjanjian lama, misalnya Keluaran 13 ayat 14. Ketika Musa bertanya kepada Tuhan, "Siapa namamu?" Maka Tuhan menjawab, "Aku adalah aku." Apa maksud perkataan itu, terutama perkataan Tuhan Yesus itu, saudara? Bahwa keselamatan itu secara eksklusif hanya terjadi melalui Yesus. Dialah pintu keselamatan itu, bahkan dialah juru selamat itu. Dialah pintu yang membuka jalan persekutuan yang kekal dengan Bapa itu. Yesus memberi jaminan kepada siapapun yang melalui dia terhisap di dalam iman kepada Yesus, maka dia akan mengalami keselamatan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, "Akulah pintu." Menurut tradisi di dalam
kehidupan Timur Tengah saat itu keberadaan sebuah kandang biasanya berupa bangunan tembok yang rendah, bersifat terbuka dan berpisah dari rumah. Dia berada di belakang rumah dan dia terpisah dari bangunan utama rumah tempat tinggal. Maka biasanya pada tembok itu ada satu pintu, dan sang gembala biasanya duduk di dekat pintu itu. Sang gembala itu akan mengawasi domba-domba yang masuk ke dalam kandang itu. Tetapi pada malam hari, ketika domba-domba itu sudah masuk di dalam kandang, maka pintu itu akan ditutup dan gembala itu dia akan berbaring, dia akan tidur di sisi pintu itu. Dia sekaligus berfungsi sebagai pintu. Dia menjaga domba-domba itu. Pada malam hari dia tidak menikmati tempat istirahat yang nyaman, tetapi ia memberikan dirinya sebagai tameng dari dinginnya cuaca yang di luar, mungkin karena deru angin atau hujan. Sebagai pintu ia rela dilewati oleh para dombanya, di mana para dombanya itu tidak selalu bersih kaki dan badannya. Kalau kita mengenal kehidupan domba, maka terkadang ada domba yang meninggalkan kotoran pada kakinya dan kemudian itu mengotori pintu ketika dia masuk atau keluar dari kandang itu. Kalau badannya itu kotor, saudara-saudara, badannya itu gatal, maka dia bisa menggosokkan badannya itu pada kandangnya atau pada pintu itu ketika dia masuk atau keluar. Orang Jawa menyebutnya itu kosot. Tahu kosot, saudara? Ya, kayak gitu kira-kira. Kenapa kok hewan domba itu kosot? Kenapa, saudara? Karena dia tidak punya tangan. Kalau kita punya tangan, kalau kita gatal, kita bisa menggaruknya. Tapi kalau hewan domba termasuk di dalamnya, kalau dia gatal, maka yang dia lakukan adalah menggosokkan bagian tubuhnya yang gatal itu, termasuk kepada daun pintu itu, saudara-saudara. Saudara, bukankah hidup kita itu sejujurnya seperti domba-domba itu yang kotor dan bau karena dosa kita? Kita sering bertindak kurang sopan dengan menginjak-injak kekudusan Tuhan dengan kenajisan hidup kita. Kita sering tidak menyadari karena ulah kenakalan kita dan menjadikan Tuhan sebagai bemper, sebagai tameng berhadapan dengan masalah yang kita perbuat. Bahkan sering kali kita juga bertindak seperti pencuri yang mencuri kemuliaan Tuhan dengan kesombongan kita. Dengan semua perilaku itu seharusnya kita tidak layak diselamatkan. Seharusnya kita ini diganjar hukuman yang kekal. Tetapi karena kasih Allah, Ia menyelamatkan kita seperti seorang gembala yang mencari dan menyelamatkan dombanya yang hilang itu. Bahkan seperti seorang gembala yang mengorbankan nyawanya bagi domba-domba itu. Karena itu patutlah kita bersyukur atas anugerah Tuhan itu. Sekaligus semestinya kita banyak tersungkur di bawah kaki Tuhan yang maha luhur itu, memohon belas kasihan kepadanya karena dosa-dosa kita yang mungkin telah banyak dan menjamur. Saudara-saudara, karena itu mari kita berada di dalam Yesus yang memberikan keselamatan kepada kita. Yang kedua, saudara, bagi barang siapa yang berjalan dengan Yesus, maka hidupnya akan mengalami kelimpahan. Saudara, Tuhan Yesus bertindak sebagai pintu, bukan saja membawa orang-orang agar diselamatkan, bukan saja mengarahkan dombanya itu untuk masuk dan menikmati keselamatan, tetapi juga agar mereka menikmati kelimpahan. Dan itu dikatakan di dalam ayatnya yang ke-10. Tuhan Yesus mengatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan."
Saudara, ayat ini masih ada kaitannya dengan ayat 9 yang berbicara tentang Tuhan Yesus sebagai pintu. Melalui sang pintu itu dikatakan akan mengantar para domba itu kepada keselamatan dan juga mengantarkan mereka menuju padang rumput. Kita tahu konteks kandang di Israel, bahwa di dalam kandang itu fungsi utamanya adalah untuk tempat istirahat. Fungsi utamanya adalah tempat untuk berlindung. Dan kadang-kadang saudara, sebuah kandang itu keadaannya sebetulnya jorok. Ya, orang Jawa bilang itu jember. Ya. Karena di dalam kandang itu antara kotoran dan air kencing para domba itu bercampur jadi satu. Sekalipun mungkin saudara ada semacam tempat pakan ternak seperti palungan, tetapi tempat mencari makanan yang segar itu bukan ada di dalam kandang. Tempat makan yang segar itu ada di luar kandang, itu ada di padang rumput. Dan untuk menuju padang rumput itu harus melalui pintu. Karena itu keberadaan sang pintu itu adalah mengarahkan mereka untuk menikmati padang rumput yang segar. Mereka ketika bertemu dengan padang rumput yang segar itu, mereka bisa makan dengan bebas. Mereka bisa menjadi gemuk karena makanannya berlimpah. Bahkan Yesus juga bertindak sebagai gembala yang akan menjaga kawanan domba itu, sehingga mereka tidak perlu khawatir akan datangnya ancaman dari binatang buas. Maka sekali lagi bagi para domba yang ada di dalam rengkuhan sang gembala itu, mereka akan benar-benar mengalami kelimpahan. Saudara-saudara, kalau kita membaca Injil Yohanes pasal 10, maka kita tahu bahwa firman Tuhan tentang gembala yang baik ini berbentuk perumpamaan. Maka kita perlu mencari makna di balik perumpamaan itu, terutama kelimpahan yang saya maksudkan di sini. Tentu kelimpahan itu bukan saja dimengerti secara jasmani. Memang tidak dipungkiri bahwa bagi siapapun yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan gembalanya, ia akan menikmati hidup yang berkelimpahan. Ia akan hidupnya diberkati. Tetapi yang terutama kelimpahan di sini berbicara tentang kehidupan kekal bersama dengan Yesus. Ingat perkataan Tuhan Yesus di dalam surat Wahyu 3 ayat 20. Di sana dikatakan, barang siapa membuka pintu hatinya bagi Yesus, maka Yesus akan masuk ke dalam hati orang tersebut, dan orang tersebut akan makan bersama dengan Yesus. Orang itu akan mengalami persekutuan yang akrab dengan Yesus. Dan itu digambarkan dengan kegiatan makan bersama dengan Yesus. Orang itu akan merayakan kemenangan imannya bersama dengan Yesus di dalam persekutuan yang kekal. Karena itu kelimpahan itu adalah gambaran keadaan yang terjadi di dalam hidup seseorang percaya yang diberkati oleh Tuhan, baik di masa kini dan terlebih-lebih keadaan yang terjadi pada saat Tuhan Yesus sang gembala yang agung itu akan datang kedua kali. Maka kelimpahan itu secara penuh, secara kekal akan digenapkan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik itu sudah jelas. Maka yang perlu dipertegas sekarang adalah tugas kita. Tugas kita sebagai apa? Sebagai domba. Mari kita menjadi domba Kristus dan bukan domba aduan, bukan domba liar. Dombanya Kristus itu hidupnya diperuntukkan bagi kurban persembahan, membawa bau harum yang menyenangkan hati Tuhan. Sebaliknya domba aduan, hidupnya hanya suka bertengkar, hidupnya mencari musuh, gemar melukai,
gemar menimbulkan kepahitan bagi sesamanya. Kita dipanggil untuk menjadi domba Kristus yang berperilaku penurut, berfokus kepada suara Sang Gembala yang agung, dan hidup berdamai dengan domba yang lain. Dengan berperilaku seperti itu, saudara, kita akan mengalami keselamatan dan kelimpahan, bukan hanya di hidup pada masa sekarang, tetapi juga sampai pada kekekalan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di tengah-tengah pandemi wabah COVID-19 ini. Kami masih Tuhan izinkan untuk membangun persekutuan. Dan kami berdoa, kiranya Tuhan yang akan menyembuhkan keadaan semesta kami yang sakit. Kami berdoa kiranya Tuhan memberi kesatuan hati kepada para pemimpin dunia, agar mereka bersatu hati untuk melawan penyebaran wabah COVID-19 ini. Terutama untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan juga Wakil Presiden kami, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, bersama dengan jajaran kabinet dan lembaga tinggi negara yang lain, supaya mereka bersatu padu di dalam memerangi, menanggulangi wabah ini, bersama dengan pemimpin-pemimpin di tingkat daerah, para gubernur, bupati, dan wali kota, supaya mereka boleh bersatu hati untuk melindungi setiap warga negara masyarakat, menjamin kesehatan warga negara. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk para tenaga medis yang Tuhan percaya untuk berada di garda terdepan, melayani pasien yang terjangkit wabah virus ini. Kiranya Tuhan memberi kepada mereka kesehatan. Bahkan Tuhan untuk ketersediaan alat pelindung diri, alat-alat kesehatan, kiranya Tuhan cukupkan baik di rumah sakit ataupun di puskesmas. Kami berdoa kiranya alat-alat itu juga Tuhan berkati, sehingga menjadi sarana pelindung bagi tenaga kesehatan. Kami juga berdoa untuk mereka yang terkena wabah ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan semangat pikiran yang positif, daya tahan tubuh yang baik, sehingga mereka boleh sembuh kembali, boleh dipulihkan. Bahkan keluarga mereka juga boleh mendukung keberadaan mereka, memberikan semangat, sehingga mereka boleh bersatu padu untuk melawan wabah ini. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Juga untuk masyarakat kami ya Tuhan, yang terdampak karena wabah ini,
juga jemaat-Mu yang mungkin mereka mengalami kesulitan karena pekerjaannya berhenti, atau mungkin karena pekerjaannya ditutup, atau bahkan ya Tuhan, mereka mengalami kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk anak-anak kami, mereka yang belajar di rumah. Kami berdoa kiranya mereka tetap dapat melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Berikan kesabaran kepada para orang tua untuk mendampingi anak-anak mereka sehingga tugas-tugas itu dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk para lansia yang ada di GKI Batu ini ya Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Stanford, untuk Ibu Satuni, Tante Bun, Ibu Evi, Ibu Meni, Pak Ajis, Pak Tanto, Pak Seno, Bapak Suhadi, Pak Eko Harno, Tante Erna, Bapak Niko, Ibu Tin, Pak Yohanes Masa, dan para lansia yang ada di Panti Wereda Simon Petrus. Tuhan berikan kesehatan dan semangat kepada mereka. Juga untuk jemaat-Mu yang sakit, kiranya Tuhan menjamah menyembuhkan mereka. Ibu Lukman, Bapak Adi Widodo, Ibu Kristiaman, Ibu Ahuta Soid, Bapak Betantio, Ibu Sumilah, Bapak Paidi, Bapak Suhadi, Ibu Meran, Ibu Budiman, Bapak Halim Hartanto, Bapak Mulyanto, Ibu Supatmi, dan juga untuk Ibu Lina Hutasoid. Tuhan, jamahlah mereka, berikan kekuatan yang baru, pulihkan mereka, balut luka-luka mereka dengan kehangatan kasih-Mu, sehingga mereka boleh disegarkan kembali. Kami berdoa untuk kami juga majelis jemaat dan hamba-Mu sebagai pendeta jemaat, supaya kami dapat melayani dengan baik untuk jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami berdoa untuk jalannya ibadah online kami, kiranya Tuhan yang memberkati. Dan kami berdoa untuk setiap orang yang mengikuti ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati dan menolong kehidupan mereka. Demikian doa kami ya Bapa, kami naikkan kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan memasuki pelayanan persembahan. Nats persembahan terambil dari Ulangan pasal 16 ayat 16a sampai dengan 17 yang berbunyi demikian. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sambil persembahan dijalankan, mari kita mengangkat pujian NKB 196, Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap. Yang selalu tinggal serta Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu.
kita semua bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, Tuhan sudah memimpin kami dalam ibadah online. Tuhan sudah mempersekutukan kami, baik yang di gereja maupun di rumah kami masing-masing yang mengikuti ibadah online ini. Terima kasih Bapa di surga. Dari awal, pertengahan hingga menjelang akhir ini Tuhan sudah menolong kami dalam kami memuji mengagungkan nama-Mu, dalam kami menaikkan doa-doa kami, dan terima kasih juga buat firman Tuhan yang sudah dibagikan, yang sudah di-sharekan oleh Pendeta Dwi Santoso kepada kami semua. Biarlah kami dapat meresponi kebenaran firman Tuhan ini, kami menghidupinya, kami menghayatinya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pada kesempatan pagi hari ini kami juga sudah memberikan persembahan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya persembahan yang sudah dikumpulkan oleh jemaat-Mu Tuhan dapat dikelola oleh majelis di gereja kami ini untuk pekerjaan Tuhan di dalam dan melalui GKI Batu. Berkati rumah tangga kami, berkati kami pribadi lepas pribadi, biarlah hari lepas hari pemeliharaan Tuhan akan terus kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.